Baik, untuk perkuliahan hari ini kita mulai dan materi yang akan dibahas ini adalah tutorial tentang perhitungan koordinasi relay proteksi untuk gangguan arus lebih. Jadi perhitungan di sini digunakan untuk melakukan koordinasi proteksi arus lebih yang diterapkan pada sebuah saluran radial dengan sebuah sumber, atau dikatakan relay proteksi di sini tidak memiliki fasilitas direksional. Jadi untuk koordinasi relay proteksi dengan direksional akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi materi ini adalah sebagai pengganti materi minggu kemarin karena minggu kemarin hari libur, jadi diganti pada pertemuan hari ini. Kemudian perhitungan koordinasi proteksi pada relay arus lebih di sini nanti ada beberapa kurva yang dapat kita perhatikan. Kurva di sini diambil dari standar IEC, yaitu karakteristik inverse yang terdiri dari 3 jenis inverse. Yang pertama adalah standar inverse, kemudian ada very inverse, dan yang ketiga ada extremely inverse. Jadi dalam perhitungan tutorial hari ini yang digunakan adalah persamaan standar inverse. Jadi ketiga persamaan di sini ini diambil dari standar IEC. Nanti saudara bisa membaca karakteristik inverse pada IEC. Nah, untuk yang metode perhitungan dengan menggunakan karakteristik yang lain, very inverse dan extreme inverse, itu bisa saudara lakukan dengan mudah. Tinggal mengganti persamaannya saja. Jadi untuk kali ini kita akan membahas dengan perhitungan karakteristik relay arus lebih standar inverse. Kemudian untuk studi kasusnya itu nanti ada sebuah saluran distribusi, konfigurasinya ada radial, dan memiliki sebuah sumber di sebelah kiri, ini ada sumber. Kemudian ada 4 beban. 4 beban masing-masing terdistribusi pada bus A, bus B, dan bus C, serta bus D. Kemudian data beban maksimum itu dapat kita lihat pada tabel yang ada di bagian bawah. Jadi setiap bus itu memiliki beban maksimum yang dinyatakan dalam besar arus, satuannya adalah ampere. Kemudian untuk setiap bus itu juga sudah terdapat arus gangguan minimum dan arus gangguan maksimum. Jadi arus gangguan ini didapat dari perhitungan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu merupakan persentase dari arus beban maksimum dibagi persentase impedansi dari trafo atau dari sumber. Nah, kemudian tujuan kita di sini adalah mengkoordinasikan 4 relay di sini. Ada R1, R2, R3, dan R4. Ini semuanya kita koordinasikan. Jadi nanti setting yang dilakukan adalah menentukan TMS, time multiplier setting, yang ada di setiap relay. Jadi nanti dengan setting yang benar, dengan memberikan nilai TMS yang benar, itu setiap relay dapat kita koordinasikan. Nah, nanti ciri-ciri relay yang bisa kita koordinasikan di hasil akhir nanti, kurva setiap relay itu tidak saling berpotongan pada setiap gangguan yang terjadi pada saluran distribusi ini. Kemudian sebagai rangkuman pertemuan sebelumnya, arus pick up yang kita berikan, ini kita ingat lagi, pada saat memberikan arus pick up itu adalah 1,5 kali arus beban maksimum. Jadi pada penyulang ya, arus pada penyulang, bukan pada bus.
Jadi misalkan nanti ada gangguan di bus B, itu arus yang mengalir di penyulang BC itu adalah penjumlahan dari arus beban di bus A dan arus beban yang ada di bus B. Jadi sekali lagi ini adalah arus penyulang, bukan arus beban pada bus. Itu untuk menentukan nilai pick up atau nilai pick up minimumnya di situ. Kemudian ada arus pick up maksimum. Arus pick up maksimum itu ditentukan sampai dengan 2/3 dikalikan arus gangguan minimumnya. Jadi nanti ada batas kiri dari penentuan arus pick up dan batas kanan atau batas maksimum dari penentuan arus pick up. Kemudian dalam perhitungan ini kita memberikan coordination time interval sebesar 0,3 detik. Jadi CTI di sini digunakan bagi relay cadangan untuk menunggu apakah relay utama bisa bekerja atau tidak. Nah, waktu tunggunya itu sebesar 0,3 detik. Jadi relay cadangan jangan bekerja dulu sebesar 0,3 detik sebelum relay utamanya bekerja. Jadi kalau tidak bekerja, baru relay cadangan bekerja dengan selang waktu 0,3 detik. Kemudian relay yang digunakan di sini adalah relay elektromekanikal ya. Jadi nanti PSM itu plug setting multiplier di situ harus saya. PSM di sini plug setting multiplier itu sebesar 1,5 detik. Jadi itu gambaran atau deskripsi dari sistem yang akan kita amati untuk perhitungan koordinasi relay proteksi pada gangguan arus lebih. Jadi langkah pertama adalah nanti kita menentukan arus pick up minimum dan arus pick up maksimum. Tadi arus pick up minimum adalah 1,25 dikalikan arus bebannya, kemudian arus pick up maksimumnya adalah 2/3 dari arus gangguan minimum. Untuk mempermudah nanti kita tuliskan dalam sebuah tabel. Nah, di sini tabelnya terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama adalah identitas dari relaynya ya, relay yang digunakan R1 sampai R4 di situ kita tuliskan. Kemudian kolom berikutnya adalah arus beban penyulang, sekali lagi bukan di bus. Kalau kita amati di sini, relay 2 pada penyulang bagian atau seksi penyulang yang ada R2-nya di situ, arus penyulangnya merupakan penjumlahan dari arus beban di bus A dan arus beban di bus B. Jadi sekali lagi di kolom A2 di sini adalah arus beban penyulang, bukan arus beban pada bus. Kemudian kolom ketiga adalah berisi tentang arus pick up minimum, di mana kita menghitung arus pick up minimumnya adalah 1,25 dikalikan arus beban pada penyulang. Jadi nanti kita peroleh di sini untuk relay R1 1,25 dikalikan 50. Jadi arus pick up minimumnya adalah 62,5 ampere. Satuannya ada dituliskan di baris tabel tersebut. Nah, kemudian kolom keempat ini dari data merupakan arus gangguan minimum. Ini dari data kita ambil saja nilainya. Jadi arus gangguan minimum kalau ada di bus B adalah 250 ampere. Kemudian kolom berikutnya, kolom kelima. Di sini kita menentukan
arus pick up maksimum dihitung dengan cara 2/3 dikalikan arus gangguan minimumnya. Jadi 2/3 dikalikan arus gangguan minimumnya, atau kita peroleh untuk relay R1 adalah 2/3 dikalikan 250 sama dengan 167 ampere. Kemudian kolom ke-6 ini dari data, merupakan arus gangguan maksimum, nilainya dari data. Nah, kemudian yang kolom berikutnya, kolom ke-7, ini adalah setting dari PSM yang diberikan, plug setting multiplier. Jadi PSM itu nilainya boleh di antara A3 atau arus pick up minimum dan arus pick up maksimum. Boleh di antara kolom A3 dan kolom A5, atau arus pick up minimum dan arus pick up maksimum. Nah, kemudian kolom terakhir ini yang akan kita hitung, yaitu pemberian setting atau time multiplier setting. Ini nanti kita hitung dengan prosedur koordinasi untuk setiap relay. Jadi tahap pertama adalah kita mengisi secara lengkap tabel koordinasi berikut ini. Nah, kemudian pada saat untuk menghitung baris kedua, baris R2 di sini, kita harus juga memperhatikan bahwa R2 akan digunakan sebagai proteksi cadangan pada saat R1 tidak bekerja untuk mengatasi gangguan yang ada di bagian AB. Nah, untuk menghitung seperti itu, jadi nanti pada saat menentukan arus pick up-nya, kita menggunakan arus gangguan yang ada di bagiannya R1 untuk menghitung arus pick up maksimum yang akan digunakan di R2 atau di bagian saluran distribusi BC. Jadi pada tabel berikutnya, di sini kita perhatikan bahwa pada saat kita menentukan arus pick up maksimum untuk R2, kita menggunakan nilai arus gangguan minimum yang ada pada R1 atau pada penyulang yang dilindungi oleh relay R1. Ini tujuannya adalah karena R2 selain proteksi utama di bagian dirinya sendiri, yaitu pada bagian saluran distribusi BC, juga sebagai proteksi cadangan untuk saluran distribusi AB jika gangguan terjadi di bagian AB atau bagiannya R1. Jadi nanti hal yang sama itu juga diberikan untuk R3. Dalam menghitung batas maksimum untuk pick up, kita menggunakan arus gangguan minimum yang ada di bagiannya R2. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk menghitung arus pick up maksimum, kita menggunakan arus gangguan minimum yang ada di R2. Tapi nanti digunakan untuk men-setting TMS di R3. Kemudian kolom pick up-nya di sini kita berikan nilai di antara A3 dan A5. Jadi di sini memberikan nilainya acak, tapi selama nilai itu ada di antara batas pick up minimum dan batas pick up maksimum. Itu diberikan untuk kolom pick up untuk relay di sini. Dan nanti untuk perhitungan pick up di sini, nilai yang ada di kolom ke-7 di sini nanti dimasukkan ke dalam rumus standar inverse relay yang akan kita gunakan. Kemudian terakhir kita melengkapi baris yang ada di R4. Ini sama, kita menggunakan arus gangguan minimum pada R3
pada saat menghitung arus pickup maksimum yang ada di R4 dan seterusnya. Nanti kita berikan plug multiplier settingnya, kemudian baru kita menghitung time multiplier setting. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan tabel yang lengkap di sini, kita masuk pada perhitungan koordinasi. Nah, untuk perhitungan koordinasi pertama kali, kita memberikan nilai TMS di R1. Jadi karena R1 di sini merupakan relay yang ada di ujung saluran distribusi, tidak berkoordinasi dengan relay yang lain atau tidak merupakan proteksi cadangan untuk relay yang lain, jadi hanya merupakan proteksi utama di sini. Kita memberikan setting TMS di situ yang sekecil-kecilnya yang ada di relay R1. Jadi untuk pertama kali adalah langkahnya kita memberikan nilai TMS di R1 dengan nilai yang paling minimum yang ada di fasilitas R1 tersebut. Jadi tahap pertama tadi kita memberikan nilai TMS ya sebesar 0,025. Kemudian karena di sini tidak berkoordinasi dengan relay yang lain, R1 itu tidak kita beri tunda waktu. Jadi time delay yang ada di R1 itu kita nonaktifkan. Sama sekali tidak kita beri delay. Karena hanya merupakan proteksi utama pada bagian saluran AB ya. Ini adalah proteksi utama yang ada pada saluran AB. Jika gangguan itu terjadi di saluran AB, kemudian sesuai dengan data, arus gangguan maksimum yang bisa terjadi sebesar 500 ampere. Nanti kita lihat ya. Kemudian PSM kita hitung dari arus gangguan, ini PSM. Arus gangguan maksimum tadi dibagi dengan pick up-nya. Pick up-nya kita pilih 160, kemudian arus gangguannya ada 500. Maka kita mendapatkan nilai PSM sebesar 3,125. 3,125 nanti itu dimasukkan ke bagian persamaan standar inverse relay. Kemudian data tentang TMS di sini juga kita masukkan pada persamaan untuk menghitung waktu kerja relay T1. Jadi waktu kerja yang dibutuhkan oleh relay R1 pada saat terjadi gangguan di bagian AB dengan besar arus gangguan 500 ampere. Jadi waktu kerjanya adalah 0,15 detik di sini. Ini adalah waktu kerja R1 jika gangguan terjadi di bagian AB tadi dengan arus gangguan 500 ampere. Nah, kalau ada gangguan di AB tapi R1 tidak bisa bekerja, maka di backup oleh R2. Jadi nanti R2 di sini sebagai proteksi cadangan kalau ada gangguan di AB. Nah, perhitungannya ada di tahap kedua. Jadi setelah kita melakukan perhitungan untuk relay R1 dengan gangguan pada bagian AB sebesar 500 ampere. Nah, R1 ini harus di backup. Dia tidak membackup relay yang lain, tapi akan di backup oleh relay yang lainnya, yaitu relay R2. Di sini R2 selain untuk proteksi utama di bagian PC, dia juga sebagai proteksi cadangan kalau ada gangguan di bagian AB. Langkah pertama kita hitung PSM dengan memperhatikan pick up current-nya. Nah, di sini nilai arus gangguan yang dimasukkan adalah nilai arus gangguan maksimum yang ada di bagian AB, yaitu 500. Yang di sini ya, yang 500 ampere kita masukkan ke dalam perhitungan PSM relay R2 sebagai proteksi cadangan. Tapi pick up-nya
167 di sini itu merupakan data pickup untuk R2. Nah, kemudian karena R2 ini merupakan proteksi cadangan, waktu kerjanya TR2 di sini ini adalah TR1, waktu kerja relay 1 ditambah tunda waktunya. Tunda waktunya adalah CPI di situ. Jadi TR1 adalah 0,15 ditambah 0,3. Jadi untuk gangguan di AB sebesar 500 ampere, relay R2 itu bekerja dengan waktu 0,45 detik. Jadi menunggu dulu. Kalau tadi relay R1 bekerja 0,15 detik, relay R2 menunggu sebesar 0,3. Jadi untuk gangguan di bagian AB, waktu kerja relay R2 adalah 0,45 detik. Nah, dengan waktu kerja R2 diketahui, selanjutnya adalah kita menghitung TMS. Jadi dimasukkan ke rumus standar inverse, kebersamaan standar inverse. Nanti kita dapatkan setting TMS untuk relay R2 yaitu sebesar 0,07. Jadi ini setting yang diberikan untuk relay R2. Itu settingnya. Kemudian kita amati dengan setting 0,07 dengan TMS 0,07 untuk R2. Kita menghitung waktu kerja pada saat terjadi gangguan di PC. Jadi sekarang kita menentukan waktu kerja R2 sebagai proteksi utama di bagian BC. Arus gangguan maksimumnya adalah 1200 ampere seperti pada tabel sebelumnya. Kemudian kita hitung PSM. Nah, sekarang kita menggunakan arus gangguan maksimum yang ada di PC. Ini juga untuk R2. Pick up-nya adalah pick up untuk R2. Nanti kita dapatkan nilai PSM-nya adalah 7,185. Nah, dengan nilai TMS 0,7 maka kita dapat menentukan waktu kerja TR2 pada saat ada gangguan di PC. Jadi ini sebagai proteksi utama. Waktu kerjanya adalah 0,24 detik. Dengan setting yang diberikan TMS sama ya. Jadi untuk setting TMS meskipun sebagai relay utama di PC dan relay cadangan di AB itu TMS-nya sama. Kemudian selama mendapatkan waktu kerja menanggapi gangguan itu kurang dari 1 detik, itu dikatakan TMS yang diberikan atau setting yang diberikan itu sudah memenuhi atau sangat mencukupi. Kemudian tahap berikutnya adalah kita men-setting relay R3. Relay R3 itu ada di bagian CD, tapi juga membackup relay R2 kalau relay R2 gagal menanggapi arus gangguan yang ada di bagian PC. Jadi tahap ketiga adalah kita menghitung nilai setting untuk R3. Pertama adalah sebagai cadangan di PC, di mana R3 di sini akan membackup relay R2. Pertama sama kita menghitung PSM. Arus gangguan yang ada di BC tadi, arus maksimumnya adalah 1200 ampere. Arus pick-up-nya digunakan arus pick-up yang ada di tabel untuk relay R3. Kita dapatkan PSM-nya adalah 3. Nah, sebagai proteksi cadangan sama, kita menentukan waktu kerja R3 pada saat ada gangguan di bagian BC sebesar 1200 ampere tadi ya. Jadi waktu kerjanya adalah TR2 ditambah dengan CPI 0,24 ditambah intervalnya sebesar 0,3. Jadi kita dapatkan 0,54 detik. Nah, dengan waktu kerja ini nanti kita menentukan TMS, time multiplier setting untuk relay R3. Jadi kita dapatkan
settingnya adalah 0,086. Dengan waktu kerja yang diharapkan menunggu sebanyak 0,3 detik dari R2, maka 0,54. Dimasukkan ke persamaan standar inverse, kita dapatkan nilai TMS-nya, yaitu 0,086. Ini adalah setting relay R3 pada saat menanggapi gangguan yang ada di PC atau sebagai relay cadangannya R2. Nah, dengan setting yang sama, dengan TMS yang sama, kita hitung pada saat R3 itu sebagai proteksi utama dengan arus gangguan 2000 ampere di bagian CD. Sama kita hitung plug setting multipliernya. Sekarang arus gangguannya adalah 2000 ampere. Arus pickupnya sama 400, maka kita dapatkan PSM-nya 5. Kita masukkan ke sini. Dengan nilai TMS yang sudah kita peroleh, maka kita dapatkan waktu kerja relay R3 pada saat terjadi gangguan 2000 ampere di CD adalah 0,34 detik. Ini masih di bawah 1 detik, berarti setting TMS yang diberikan pada waktu kita menghitung sebagai relay cadangan itu sangat mencukupi. Kemudian tahap berikutnya sama ya, prosedurnya sama, kita menghitung setting untuk relay R4. Relay 4 sama, nanti caranya adalah kita menghitung dahulu relay R4 sebagai proteksi cadangan bagi relay yang ada bagi gangguan di CD, artinya proteksi cadangan bagi R3. Arus gangguannya kita menggunakan arus gangguan yang ada di CD, arus gangguan maksimum, tapi arus pickupnya menggunakan pickup R4. Kita dapatkan plug setting multipliernya adalah 2,86. Kemudian waktu operasinya untuk menanggapi arus gangguan itu sama, kita tambahkan dengan CPI, nanti kita dapatkan 0,64 detik. Dari waktu kerja yang diharapkan ini menanggapi arus gangguan di CD atau sebagai proteksi cadangan, nanti kita dapatkan time multiplier settingnya adalah 0,097. Jadi kita men-setting nilai R4 dengan TMS 0,097. Nah, kemudian dengan TMS ini kita hitung waktu kerja kalau ada gangguan di DE dengan arus gangguan 3500 ampere atau waktu kerja yang digunakan pada saat R4 digunakan sebagai proteksi utama kalau ada gangguan di bagian DE. Sama prosedurnya kita hitung PSM. Nah, sekarang arus gangguan yang digunakan adalah 3500. Pickupnya sama. Nah, sekarang kita dapatkan plug setting multipliernya adalah 5. Kemudian kita hitung dengan PSM tersebut, kemudian dengan pickup dengan TMS 0,097, maka kita dapatkan waktu kerja relay R4 pada saat ada gangguan sebesar 3500 ampere di bagian DE atau sebagai proteksi utama adalah 0,38 detik. Sekali lagi di sini masih di bawah 1 detik. Jadi perhitungan sebagai proteksi utama dan proteksi cadangan di sini sudah memenuhi, sangat memenuhi karena semuanya masih di bawah 1 detik. Nanti kalau sudah mendapatkan waktu di atas 1 detik itu diiterasikan lagi sehingga merubah nilai TMS-nya. Setiap relay bekerja di bawah 1 detik. Nah, dengan perhitungan terakhir di relay R4, karena relay R4 ini sudah relay yang paling dekat dengan sumber, dia tidak di backup lagi oleh relay yang lain, berarti perhitungan selesai. Jadi untuk menentukan relay pasangan relay cadangan dan relay utama itu seperti pembahasan sebelumnya menggunakan model koordinasi. Dan TMS yang didapatkan kita masukkan ke dalam tabel. Akhirnya kita mendapatkan tabel yang lengkap. Ini ya nilai hasil perhitungan dari
time multiplier setting setiap relay ini dimasukkan dalam tabel. Sehingga kita mendapatkan nilai-nilai koordinasi untuk keempat relay di sini untuk menanggapi setiap gangguan yang ada di bus. Sekali lagi diingat, arus yang digunakan nanti adalah arus penyulang, bukan arus beban di setiap bus. Nah, kemudian kalau nanti sudah memasukkan nilai TMS di sini, kemudian disimulasikan di software, katakanlah ETAP atau Power System CAD, itu nanti bisa mendapatkan sebuah grafik koordinasi. Jadi kalau kita mengamati dengan grafik itu lebih mudah. Nanti kita dapatkan grafik koordinasi seperti ini, di mana ini waktu kerja yang ada tanda hijaunya di situ adalah waktu kerja pada saat relay menanggapi gangguan di bagiannya sendiri atau sebagai proteksi utama. Kemudian nanti ada waktu kerja relay pada saat sebagai proteksi cadangan dengan interval sebesar 0,3 detik atau CTI-nya adalah 0,3 detik. Coordination time interval sebesar 0,3 detik. Kalau kita amati di sini, terlihat bahwa relay R4 ini memiliki waktu kerja yang paling lama, paling lambat. Jadi disimpulkan di sini bahwa R4 ini memiliki waktu kerja yang paling lama, artinya relay yang bekerja paling lambat. Kemudian kita harus mengamati untuk relay yang paling lambat di sini, itu mencukupi nggak untuk semua arus gangguan. Katakanlah tadi kita akan menghitung arus gangguan yang diperhitungkan di sini adalah arus gangguan maksimum. Nah, jangan sampai relay R4 di situ pada saat terjadi arus gangguan minimum itu waktu kerjanya lebih dari 1 detik. Pada saat relay R4 sebagai proteksi utama, bukan sebagai proteksi cadangan, tapi sebagai proteksi utama. Jadi untuk mempertimbangkan kasus yang paling buruk, kita harus melakukan evaluasi dengan gangguan minimum yang terjadi di bus B. Proteksi utamanya. Jadi relay 4 sebagai proteksi utama kalau ada gangguan di bus D, itu waktunya tidak boleh lebih dari 1 detik. Kita juga memperhitungkan nanti kalau terjadi arus gangguan minimum di bus C sebagai proteksi cadangan. Tapi untuk proteksi cadangan ini boleh lebih dari 1 detik karena hanya merupakan proteksi cadangan. Tapi untuk proteksi utamanya, pada saat kita melakukan perhitungan dengan arus gangguan minimum, relay R4 di sini harus bekerja dengan waktu di bawah 1 detik sebagai proteksi utama. Tadi didata pada gangguan di bus D, gangguan minimumnya adalah kalau kita 1600 ampere. Nanti kita hitung lagi dimasukkan dengan setting TMS yang sama. Kita sudah mendapatkan nilai TMS untuk R4, kemudian arus gangguannya kita ubah 1600 ampere. Apakah waktunya masih di bawah 1 detik? Kalau kita lihat hasilnya di sini. Jadi pada saat ada gangguan 1000 minimum ini ya 1600 ampere, relay R4 masih bisa bekerja dengan waktu 0,82 detik sebagai proteksi utama. Kalau ada arus gangguan minimum di bus C sebagai proteksi cadangan, itu bekerjanya sudah lebih dari 1 detik, yaitu 1,5 detik. Tapi tadi selama sebagai proteksi utama itu masih bisa bekerja di bawah 1 detik, artinya setting relay yang telah kita berikan di sini bisa dikatakan telah mencukupi untuk kebutuhan konfigurasi jaringan yang ada. Jadi seperti itu, setelah kita
menghitung hasil koordinasi, tadi hitungan koordinasi di sini berdasarkan waktu gangguan maksimum. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kita mengevaluasi relay yang paling lambat bekerja atau relay yang paling dekat dengan sumber itu dengan menggunakan arus gangguan minimum. Syaratnya adalah sebagai proteksi utama, ini harus dapat bekerja dengan waktu yang kurang dari 1 detik. Nanti kalau saudara mendapatkan lebih dari 1 detik, ulangi lagi perhitungannya. Penentuan pick up-nya itu sudah turunkan selama ada di batas pick up minimum dan pick up maksimum, kemudian hitung lagi nilai TMS-nya untuk semua relay. Jadi ini adalah contoh perhitungan koordinasi relay proteksi arus lebih yang diterapkan pada distribusi dengan konfigurasi radial yang hanya memiliki sebuah sumber. Kalau nanti memiliki 2 sumber atau konfigurasinya paralel, loop atau ring, itu nanti perhitungannya berbeda lagi. Kita menggunakan prinsip direksional. Jadi overcurrent relay yang menggunakan fasilitas direksional. Tapi untuk perhitungan kali ini tidak ada fasilitas direksionalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan beberapa slide lagi. Perhitungan untuk jenis gangguan yang berbeda, nanti ada gangguan fase ke fase atau fase ke tanah. Berhubungan dengan konfigurasi CT-nya, current transformer, kemudian berhubungan lagi dengan beban yang ada di CT. Dan nanti gunanya adalah kita bisa melakukan perhitungan apakah beban CT atau setiap beban atau burden yang ada di CT di situ mengakibatkan CT dalam keadaan jenuh atau tidak. Kalau dalam keadaan jenuh nanti konsekuensinya seperti apa? Kalau tidak itu merupakan yang kita harapkan. Jadi CT jangan sampai bekerja pada keadaan jenuh. Nah, nanti jenis gangguan hanya ada 2 di sini ya. Nanti gangguan fase, jadi 3 fase atau hanya 2 fase, fase ke fase dan gangguannya fase ke tanah. Kemudian hubungannya nanti ada hubungan delta dan star di sini. Nah, setiap hubungan di sini, cara menghitung beban bagi CT itu berbeda-beda. Baik untuk gangguan fase ataupun gangguan ke tanah di situ. Z adalah impedansi yang dirasakan oleh CT. Kemudian RS adalah resistansi sekunder CT dan kabel penghubung. Jadi RS ada 2 di sini. Resistansi sekunder CT termasuk kabel penghubung di sini. Kemudian ada RL. Resistansi kabel untuk arus direct current atau arus searah. Kemudian ada impedansi relay. Ini harus kita perhatikan. Nah, nanti ketiga jenis impedansi ini saudara masukkan pada persamaan di tabel tersebut untuk setiap jenis hubungan CT dan gangguan yang terjadi. Nah, penentuan impedansi di sini nanti digunakan untuk menentukan besar tegangan CT. Kalau kita mendapatkan tegangan CT, tegangan sekunder, kemudian kita mendapatkan arus eksitasi CT, itu nanti kita bisa menentukan apakah CT ada di daerah jenuh atau tidak.
Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk menentukan apakah CT dalam keadaan jenuh atau dalam keadaan yang masih bisa bekerja dengan baik. Jadi CT bekerja dengan baik atau tidak itu tergantung dari kejenuhan CT tersebut. Contoh soalnya, bentar saya carikan filenya dulu. Ini filenya. Jadi ini merupakan sebuah sistem kita sebut sebagai infinity bus atau bus yang tak berhingga. Jadi ke kanan di sana kita panjangnya tidak tahu, makanya kita sebut sebagai infinity bus. Ada sebuah sumber, tapi pada saat menghitung arus gangguan secara praktis, biasanya generator itu kita abaikan, dan yang kita gunakan adalah trafo. Jadi nanti sumbernya sebagai trafo di sini. Trafo daya di sini memiliki sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah yang semuanya terhubung bintang. Kemudian nanti perbandingannya adalah 138 dibanding 13,8 kV. Dayanya adalah 8 MVA dengan impedansi 10 ampere. Nah, nanti kalau pada saat saudara mendapatkan nilai impedansi 10 ampere trafo di sini, biasanya kan impedansi dalam ohm. Artinya 10 ampere di sini itu mengandung arti bahwa pada saat trafo tersebut dibebani dengan beban penuh, jadi memiliki arus beban penuh, maka akan timbul sebuah jatuh tegangan sebesar 10 ampere. Ini menyatakan impedansi yang ada baik itu di pelitan primer atau pelitan sekunder. Jadi kalau ada persen seperti itu adalah persen jatuh tegangan yang timbul pada saat trafo tersebut diberi beban penuh. Kemudian relay yang digunakan di sini, ini nanti tujuannya adalah kita menghitung burden-nya atau burden dari relay. Nanti ada Z relay, impedansi relay, kemudian ada resistansi kabel, kemudian ada RS juga, sekunder dari relay dengan konfigurasinya adalah tipenya adalah C200 dengan perbandingan 600:5. Kemudian ada sebuah arus gangguan yang terjadi di F, ini arus gangguan. Nah, pertama adalah kita menentukan arus gangguan tersebut. Jadi ini deskripsinya tadi ya, trafo pada sebuah infinity bus atau bus tak berhingga, ini adalah kapasitasnya, spesifikasinya. Nah, kalau ada gangguan yang terjadi di F, maka kita bisa menentukan besar arus gangguannya. Lokasinya ada seperti gambar. Jadi, karena yang kita perhatikan adalah bus tak berhingga atau infinity bus, jadi impedansi di saluran itu tidak kita perhatikan. Jadi kita hanya memperhatikan kontribusi sumber, dalam hal ini trafo, terhadap besar arus gangguan. Kemudian permasalahan kedua adalah kita menentukan atau menghitung apakah trafo masih dalam keadaan jenuh atau tidak. Caranya adalah kita menghitung tegangan sekunder dari CT atau tegangan yang dihasilkan oleh CT. Kemudian nanti dalam menghitung ini kita memberikan komentar apakah CT dalam keadaan jenuh atau tidak. Ciri-ciri keadaan jenuh atau tidak adalah tegangan itu kurang dari
titik lutut atau knee point-nya di situ. Jadi kalau knee point saya gambarkan sedikit di sini, semoga bisa. Knee point atau titik kejenuhan. Nanti kan kurvanya di sini ada arus eksitasi I. Kemudian yang sisi tegak atau sembunyi adalah V. Nanti grafik CT ya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ada bagian yang tidak jenuh. Ini bagian linear. Ini bagian tidak jenuh. Nah, kemudian yang sudah hampir datar di sini merupakan bagian yang jenuh. Nah, knee point atau titik lutut itu adalah peralihan antara keadaan jenuh dan keadaan yang tidak jenuh. Ini yang kita sebut sebagai knee point. Jadi kalau kurang dari 100 volt, nanti saudara menghitung tegangan sekundernya kurang dari 100 volt, artinya adalah CT belum dalam keadaan jenuh. Artinya unjuk kerjanya masih bagus, karena bisa mengukur arus di primer dengan baik untuk dihasilkan arus sekunder yang nanti diberikan kepada relay. Kemudian data yang digunakan dalam perhitungan adalah seperti ini ya. Resistansi sekundernya sudah kita dapatkan, kemudian asumsinya adalah CT terhubung Y, kabel penghubung memiliki resistansi 0,411 ohm, kemudian impedansi relaynya adalah 0,259 ohm. Jadi data ini kan ada kalau sudah membeli relay, nanti ada datanya secara lengkap. Kemudian nanti kasus kedua, kalau trafonya kita ubah. Jadi besar trafonya ini kita ubah. Tadinya 8 MVA, megavolt ampere, kita ganti menjadi 28 megavolt ampere dengan impedansinya tetap sama 10%. Kemudian kita menentukan arus gangguan yang terjadi. Nah, pada saat arus trafonya kita ganti dengan 28 MVA, apakah CT dalam keadaan jenuh atau tidak? Ini nanti kita amati. Kadang kan kita memerlukan pergantian trafo kalau bebannya tumbuh 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita harus merencanakan penggantian sebuah trafo. Nah, nanti dihitung apakah dengan CT yang sama, CT-nya masih tetap dalam keadaan linear atau sudah melewati keadaan jenuhnya. Nah, kemudian nanti kita amati. Jika CT dalam keadaan jenuh, nanti kita harus menganalisis bagaimana proteksi utama dan cadangan. Kemudian bagaimana koordinasi antara relay proteksi utama dan relay proteksi cadangannya. Jadi seperti itu. Jadi pada hal ini nanti bisa saudara hitung, perhitungannya ada di slide-slide berikutnya. Jadi itu hal yang pertama untuk menentukan besar arus gangguan, ini adalah karena arus gangguan IF adalah perbandingan dari arus beban penuh dan impedansi trafonya persen. Jadi saudara harus pertama kali menghitung arus beban penuhnya. Arus beban penuhnya ada di trafo, yaitu kapasitasnya dibagi tegangan kerja. Nanti kita dapatkan arus beban penuhnya adalah sebesar 334,7 ampere. Ini arus beban penuh. Kemudian kita dapat informasi impedansi trafonya adalah 10%, maka kita peroleh arus gangguannya sebesar 3.347 ampere. Nah, kemudian permasalahan kedua tadi kita diminta menghitung tegangan yang dihasilkan oleh CT. Jadi tegangan CT di sisi sekunder. Menghitung tegangan CT adalah arus sekunder dikalikan impedansi yang ada di sekunder. Nah, arus sekunder itu kita hitung dengan arus gangguan dikalikan dengan rasio transformasi CT tersebut.
Jadi karena kita memiliki arus gangguan ini 3000, kemudian rasio transformasinya adalah 5 banding dikalikan 5 banding 600 atau dibagi 120. Maka kita dapatkan arus sekunder trafonya adalah 27,89 ampere di situ. Jadi ini rasio transformasinya ya. 120 itu merupakan rasio transformasi 600 bagi 5. Nah, kemudian tadi ada informasi bahwa CT itu dihubung bintang. Nanti pada saat menentukan beban itu digunakan tabel sebelumnya bahwa CT dihubung bintang, kemudian beban untuk gangguan 3 fase, kemudian untuk gangguan fase ke tanah, kemudian nanti impedansi efektifnya itu bisa saudara hitung. Nah, dengan Z yang telah ditentukan di sini, nanti saudara bisa menghitung VS atau tegangan sekundernya. Dari perhitungan di sini sekundernya adalah 41,7 volt. Artinya tegangan CT pada gangguan tersebut ini masih jauh dari knee point. Knee point-nya tadi kan 100 volt. Jadi 41,7 volt ini masih jauh di bawah knee point. Artinya CT tidak di sini tidak akan berada dalam keadaan jenuh untuk arus gangguan tersebut. Artinya masih dalam keadaan linier, sehingga pengukuran pada sisi primer trafo itu dapat dilakukan dengan benar, atau errornya itu masih bisa kita toleransi. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah kalau trafonya kita ganti. Trafonya kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Tadinya 8 megavolt ampere, sekarang memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu 28. Kemudian kita hitung arus beban penuh untuk trafo yang baru. Nanti kita peroleh 1171,5 ampere. Arus gangguannya tadi berarti arus beban penuh dibagi impedansinya. Impedansinya masih 10 ampere, jadi kita dapatkan arus gangguannya adalah 11.715 ampere. Dengan arus gangguan ini, nanti arus sekunder yang dihasilkan oleh CT dibagi dengan rasio transformasinya, maka sekunder akan menghasilkan arus sebesar 97,6 ampere. Nah, dengan arus ini impedansinya masih sama karena CT-nya belum kita ubah, jadi impedansinya sama. Nanti kita bisa menghitung VS, tegangan sekunder. Nah, sekarang tegangan sekunder yang dihasilkan adalah 171,19. Artinya adalah ini sudah melebihi knee point, sudah melebihi 100 volt. Dan CT akan dalam keadaan jenuh untuk arus gangguan yang baru. Di mana arus gangguan yang baru itu dihasilkan oleh ukuran trafo yang baru. Jadi artinya adalah pada saat kita mengganti kapasitas trafo itu kita perbesar, kemudian arus gangguannya yang bisa terjadi itu semakin besar, itu bisa menyebabkan CT dalam keadaan kejenuhan. Karena tegangan yang dihasilkan itu sudah melebihi tegangan knee point-nya. Artinya kalau kita memperbesar trafo, ini juga kita harus memperhatikan sistem proteksinya. Apakah CT-nya masih memenuhi atau tidak? Kalau tidak, ya harus diganti lagi. Dengan karakteristik atau model di sini C200, kemudian diganti model C yang lain. Di mana arus gangguan itu menyebabkan tegangan sekunder ini jangan sampai tegangan sekunder ini melebihi knee point dari CT yang baru. Jadi nanti CT yang baru itu harus memiliki knee point yang jauh di atas 171,19 volt. Nah, kalau trafo dalam keadaan jenuh,
Artinya arus sekunder itu istilahnya terpotong, atau arus primer yang diukur itu, arus sekunder yang dihasilkan itu tidak merepresentasikan dari arus primer CT. Arus sekunder terpotong artinya arus sekunder CT berkurang. Arus sekunder CT berkurang, nanti nilai PSM plug setting multiplier-nya juga akan berkurang. Kalau PSM-nya berkurang, waktu operasi relay, terutama relay utama, nanti akan meningkat. Jadi akan lebih lambat, waktunya meningkat. Jadi dalam persamaan standar inversis itu, kalau PSM-nya berkurang, itu nanti waktu operasinya juga akan meningkat. Kalau operasinya meningkat, berarti relay utama itu kan bekerja lebih lambat. Nanti bisa jadi relay utama itu bekerja melebihi yang kita setting, harusnya di bawah 1 detik, akan menghasilkan waktu kerja yang di atas 1 detik, terutama sebagai proteksi utama. Jadi dampak dari kejenuhan relay adalah seperti itu. Gitu ya, urut-urutannya seperti itu. Kalau jenuh, sekundernya terpotong, kemudian PSM-nya berkurang, nanti waktu kerja relay akan meningkat. Kalau relay itu sebagai proteksi utama, tidak boleh bekerja lebih dari 1 detik. Nanti dengan adanya kejenuhan itu bisa diperoleh CT atau relay sebagai proteksi utama bekerja lebih dari 1 detik, karena terjadi peningkatan waktu kerja relay sebagai dampak dari kejenuhan CT. Jadi seperti itu. Jadi mengatasinya kita mengganti CT atau merubah setting lagi. Menghitung setting koordinasi TMS-nya setelah hitung ulang. Kemudian setelah hitung, jangan sampai semua relay itu bekerja lebih dari, ada relay yang bekerja lebih dari 1 detik. Itu contoh perhitungan. Yang pertama adalah koordinasi relay proteksi yang diterapkan pada sebuah saluran radial dengan hanya sebuah sumber. Kemudian perhitungan yang kedua adalah bagaimana kita menentukan kejenuhan trafo. Apakah trafo itu trafo arus, apakah CT itu dalam keadaan jenuh atau tidak dari beban yang terhubung, kemudian dan pengaruh kapasitas trafo tersebut. Silakan kalau ada pertanyaan.